Tiba-tiba ada suara. Suara pertama kayak burung. Burung lah saya pikir. Kiu, kayak bunyi burung-burung gitu. Lah kita kan pikir burung aja, nama di hutan kan. Iya pasti ada. Burung nih. Saya rasa sekitar jam 1 jam 2 tiba-tiba goyang kita kayak tenda kita kayak digoyang. Berat gitu. Goyang itu kayak digoyang sama ya kayak digoyang kayak gini. Gitar. Oh gitu. Gitu. Nah, gitu. Kita kan dalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kisah, balik lagi dengan gue Rahel di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang aktivis mahasiswa di tahun 98 dan merupakan pendaki jadul. Assalamualaikum. Loh, datang juga Iya, Pak Ci. kabar Rahel? Assalamualaikum Pak. Baik, alhamdulillah. Nah, ini dia langsung datang Pak Cinya. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Oke. Tadi dengan yang nama disebut langsung Langsung datang Pak Cinya. Dia kayak jelangkung aja. Oke, Pak Ci bisa kenalan dulu buat teman-teman kisah yang mungkin belum kenal sama Pak Ci. Bentar. Oh ya, terima kasih banyak ya Rahel. Kita dapat ngobrol. Ya saya panggilan nama saya Pak Ci. Nah kalau nama asli saya panjang, Syed Junaidi Rizaldi. Wih, ini jadi panjang gitu. Oke, kalau boleh tahu kegiatan sekarang lagi ngapain sih Pak Ci? Sekarang ya aktif di salah satu perusahaan ya perusahaan negara. Ya, kemudian aktivitas sosial paling begitu. Kemudian ya masih berhubungan sama kegiatan organisasi lah. Oh gitu, berarti benar-benar lagi aktif banget ya Pak Ci sekarang ya. Selagi mampu. Pasti mampu sih kan, aktif banget nih kalau dilihat-lihat dari profilnya nih banyak banget kegiatan ya Pak Ci ya. Makasih banyak. Oke, kalau boleh tahu bisa ini nggak sharing sosmed ke teman-teman kisah? Ya kalau sosmed saya sederhananya Rahel, nanti kawan-kawan bisa lihat Google aja, ketik nama saya Syed Junaidi Rizaldi. Langsung aja. Kalau di Facebook ya ketik Pak Ci aja keluar juga itu. Oh iya. TikTok juga ada TikTok, kita ngikutin. Gimana tuh TikTok tuh? Boleh tuh Pak Ci. TikTok ngikutin pergaulan zaman kekinian. Milenial ya. SJR bergerak nama TikToknya. Oh gitu. SJR bergerak. Itu isinya itu juga lagi. Nah itu ya lucu-lucuan aja sih, karena ikut gaya-gaya orang juga, gaya-gaya orang sekarang aja. Baik. Zaman dulu kan nggak ada TikTok. Iya kan kalau sekarang lebih ini ya, lebih buat refreshing. Joget-joget lah pokoknya. Oke. Nah kali ini Pak Ci mau bawain cerita apa nih? Dari sekian banyak cerita yang mungkin ada, mau bawain apa nih kali ini? Mungkin ada cerita yang belum pernah saya cerita di mana channel ya. Saya pernah cerita di beberapa channel. Pendakian saya di Gunung Slamet. Wah, Gunung Slamet nih ada kisah apa sih yang ada di dalamnya? Gunung Slamet itu waktu itu zaman saya kuliah. Mungkin sekitar tahun 1995 saya mendaki Gunung Slamet waktu itu. Kami mendaki bertiga tuh. Bertiga, tapi sekarang salah satu dari pendaki itu sudah meninggal dunia. Oh, iya. Sahabat saya, kawan akrab saya lah gitu. Meninggal mungkin sekitar 4 tahun lalu lah. 5 tahun lalu. Dia meninggal. Nah, kami bertiga waktu mendaki itu. Dan yang menemukan beberapa kejadian mistis, bahkan mungkin hampir nggak pulang ke dunia nyata waktu itu. Oh berarti disasarin gitu ke waktu turun tapi ya waktu bukan sasar sebenarnya, lebih kepada fisik kami yang tidak kuat. Sehingga kalau tidak fokus waktu itu memang terjadi sesuatu yang mengerikan lah. Karena fisik kita nggak kuat persoalannya. Ya, fisik kan mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan pendakian. Nah, kita turun tengah malam waktu itu. Itulah yang pendakiannya paling berkesan. Dan kita pun waktu itu kalau tak salah nggak banyak pendaki lah. Kita bertiga ketemu rombongan pendaki dari Pemalang 2 orang, 5. Di puncak itu mungkin sekitar 7 orang lagi, mungkin nggak sampai 15 orang waktu itu melakukan pendakian gitu. Nah, gitu ceritanya. Itu kira Rahel. Kalau saya rasa saya mau cerita tentang kisah itu. Gitu. Oke nih, penasaran banget nih. Penasaran dengan kisahnya Pak Ci? Langsung aja kita dengerin kisahnya.
Oke, baik. Sahabat kisah pendaki, mungkin saya panggil gitu ya, saya nggak tahu apa istilahnya kan. Yang saya mau cerita tentang kisah pendakian Gunung Slamet waktu itu sekitar, saya lupa persis tahunnya. Iya. Mungkin tahun 1994 atau 95 ya. Karena yang pasti sebelum saya kan ikut pendidikan, saya ikut organisasi salah satu pendakian organisasi pendaki gunung di Indonesia. Itu saya masuk tahun 96. Nah, pendakian itu saya lakukan sebelum tahun 96. Kenapa saya yakin sebelum tahun 96? Ya karena setelah tahun 96 saya mendaki nggak seperti itu lagi. Oh, berarti kalau yang dulu masih... Ya, masih naik gunung, bawa sekotak Indomie, turun ngerayap, kaki sakit. Itu sebelum tahun 96. Mungkin belum teratur gitu ya. Setelah tahun 96 kita naik gunung sudah nyengir. Udah bisa bawa depek, udah berani. Ya, karena kita punya kemampuan beradaptasi dengan alam terbuka karena akibat proses pendidikan yang saya alami di situ. Oh gitu. Itu setelah tahun 96 ya. Oh iya. Nah sebelum tahun 96 memang merana lah naik gunung. Salah satu contoh Slamet. Waktu itu kami di kampus, ceritanya begitu. Ceritanya begini, waktu kami di kampus, saya kan di kampus itu kan karena kita anak teknik, saya kan kuliah di jurusan teknik mesin. Oh, teknik mesin. Jadi waktu kita ngobrol, ada keinginan kita naik gunung. Nah, naik gunung Slamet ini sudah naik gunung kesekian nih. Kita udah ke Salak, waktu itu udah ke Papandayan, pernah ke Cerme. Nah, naik lagi kita ke gunung Gunung Slamet. Tapi ternyata nggak sesuai janji, nggak semuanya ikut. Oh, cuma beberapa aja 3 ikut. orang. Dari berapa? Ya aturan mau naik 15 orang waktu itu. Oh, jadi jauh banget ya itu makanya nggak lari hilang semua. Ampun. Naiklah kita bertiga. Waktu itu kita naik kereta api. Kereta api kita turun, kalau tidak salah saya Purwokerto atau Pemalang lah pokoknya ya. Iya. Bukan antara dua daerah itu loh, memang lama sekali. Tapi jelas saya masuknya dari Pasar Pratin. Pokoknya dari Pemalang saya menuju Pasar Pratin namanya. Itu titik saya masuk. Oke. Nah gitu. Masuk dari sana, melakukan registrasi segala macamnya. Mendaki seperti biasa bertiga. Ya kalau kata orang sekarang kalau naik ganjil nggak boleh lah. Tapi kan waktu itu kita kan zaman-zaman jadul kan nggak pernah ada istilah nggak boleh. Mau naik ganjil lagi, mau naik apa kayak, naik kita bertiga. Gunung Slamet itu bikin tertarik kita pertama, dia kan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Iya. Dan gunung itu kan tunggal, gagah gitu kan. Istilahnya orang banyak memanggilkan Mbah Slamet gitu, Gunung Mbah Slamet. Iya. Dan gunung itu memang mistisnya tinggi. Iya. Kuat kental sekali itu Gunung Slamet dari zaman dulu. Dan gunung itu kan botak, karena kan di atas 3.000-an kan. Iya. Dan titik kita masuk kan titik apa namanya? Samarantu itu. Dan saya nginap sama Rantu itu malam itu. Jadi orang bilang sekarang sama Rantu misalnya nginap, kita udah nginap situ. Kita nginap. Udah lebih dulu ya udah berarti dulu ya. Nginap kita. Jadi naiklah kita. Perjalanan itu tidak ada hambatan mendaki ya. Kita lewatin pos registrasi. Dulu kan tidak ada simaksi. Cuma lapornya di pos bawah. Dulu cuma kita punya kartu pelajar itu. Nah, kita disiapkan fotokopi, kita serahkan, kita cetak di buku kan. Itu ada uang registrasi masuk berapa ya, saya lupa tuh. Tak 2.000, tak 5.000 kita bayar, kita naik. Hanya begitu saja, udah kita naik. Nanti turun harus pos itu lagi, karena untuk laporan kan kalau pulang bahasanya kita naik dan turun terdata kan. Iya benar. Kalau turun nggak ada kan berarti kita dianggap nanti hilang atau apa kan. Takutnya dicariin hilang. Nah, naiklah kita dengan berbekal pengetahuan Gunung Slamet ini hanya gunung yang tertinggi dan kita tertarik mendaki untuk menambah jam terbang kita. Dan saya nggak ada persiapan fisik sama sekali. Misalnya kita lari atau kita olahraga dulu, ya itu persiapan fisik lah. Pokoknya belum ada persiapan. Nah waktu itu saya punya carrier yang merek Alpina. Kalau tak salah yang 80 liter 90 liter tuh, yang warnanya oranye biru. Pokoknya kalau orang pendaki tahun 90-an tahu tuh carrier tinggi nih. Kalau kita pun kayak bawa lemari es gede. Oh, ya ampun. Nah waktu mendaki itu yang kita bawa apa? Cuma saset-saset minuman tuh, Nutrisari. Standar lah. Itu aqua kecil kan. Nah sudah itu yang kita bawa Indomie. Indomie itu beli 1 dus. Berarti kan isinya 24 biji. Iya 24. Buka dusnya langsung masukin ke keril. Nah, semuanya kan, dimasukin. Ya zaman kayak gitu aja naik. Iya. Kita nggak kepikir bawa ya macam-macam lah ya. Maksudnya entah sayur entah apa. Iya, nah, itu karena waktu itu ya tadi saya tidak paham manajemen perjalanan yang pasti. Iya. Perencanaan perjalanan saya tidak paham. Kemudian orientasi medan saya tidak paham. Padahal sebaiknya sebelum naik gunung itu kan
literatur tentang gunung itu kita sudah tahu. Mungkin harusnya baca-baca gitu. Baca dulu. Nah, atau cari informasi kan, kapan cuaca bagus, kapan apa yang harus kita persiapkan sehingga kita tidak kagok di lapangan. Udah, kita bawa 3 ransel, saya ingat itu. Alpina 1, ada yang kanu, dulu ada merek kanonya terus, cukup top dulu tuh. Naik kita bertiga. Kalau pos-posnya saya agak lupa ya, tapi yang saya ceritakan adalah pengalaman pendakian tersebut. Memang waktu kita naik gitu, kita naik bertiga aja, kagak ada orang saya rasa. Itu kosong banget. Bertiga aja. Tapi waktu di pos bawah kita kenalan sama yang 2 orang dari Pemalang ini. Nah, orang Jawa, saya lupa tuh namanya. Nah, tapi kan cuma tegur sapa, kita nggak barengan. Kita duluan. Iya. Dan naik. Nah, tadi saya bilang tadi karena nggak persiapan fisik kan kita ripuh jadinya. Ini betus naik nih. Itu terasa kan, urat naik. Terasa kaku banget ya. Kan? Nah, waktu itu sudah jam, mungkin saya rasa jam 9 malam. Saya dilewatin pos berapa? Saya ingat waktu itu, yang waktu saya istirahat terakhir itu, saya ngambil airnya turun ke bawah. Jadi jalur, turun, berapa meter, ada air. Keluar, kecil mata air, itu kita isi air. Dulu pun bawa air kan kita cuma 1 aqua besar itu aja. Paling 3 tempat kita bawa untuk persiapan. Nah, kita tidak tahu jalur air terakhir selamat di mana, kita nggak tahu karena kan kita nggak punya ilmunya, nggak punya pengetahuan tentang selamat itu. Benar. Kalau kita punya pengetahuan kita bisa tebak pos sekian air ada, pos sekian ada nggak ada air. Berarti kita harus bikin tabungan air di pos ini kan gitu. Ya gitu perencanaan. Isi, dapat jam 9 malam kita nginap. Nah pas kita buka tenda nginap, nah yang 2 orang tadi muncul loh. Ketemu lagi mas gini. Akhirnya memutuskan nginap juga di situ. 2 tenda nanti itu. Kita pakai tenda dom waktu itu. Itu pun pinjam saya ingat tuh. Itu berat hampir 5 kilo. Kalau sekarang kan ringan 2,5 kilo. Dulu 5 kilo saya rasa tuh. Dia pakai tenteng tas itu. Karena masuk ke kedel nggak muat. Gede itu segini kan. Berarti ditenteng terus itu. Tenteng. Perjalanan. Jalan tenteng. Ya, itu pendakian tahun segitu. Kalau pendakian tahun waktu zaman pramuka, tenda pramuka kayak rumah segitiga itu. Bawahnya bolong itu ke air. Karena kan beda mah tenda dom. Nah, kita bawanya ada ponco 1, kemudian raincoat ya, tetap standar dibawa. Tempat minuman kita juga bukan sekarang yang keren-keren gitu, kita punya Peples tentara itu. Kalau sekarang kan nggak ada tekosengnya, dulu ada tekosengnya sarungnya tuh. Iya. Nah saya ada di rumah masih itu, jadul banget tuh. Jadi tekosengnya tuh kita minum untuk jadi gelas, gelas dan untuk bisa masak juga. Dulu kan kita nggak bawa gas, kita bawa parafin. Kompor parafin itu kan cuma kayak huruf U aja dibuka gini. Taruh parafin kotak itu kan, yang kayak persegi, kayak bujur sangkar. Itu langsung itu ya. Sangkar warna putih bakar. Nah, 1 parafin itu habis berarti air mendidih itu. Kalau masak nasi berarti pakai misting 2 parafin lah masak nasi. Berarti banyak juga ya baunya ya. Mistingnya kan kayak rantang gitu kan. 3 tumpuk, ada yang tipis. Yang segini dalamnya, ada yang dalam untuk nasi. Ya beda zaman sekarang, orang kan pakai gas. Habis zaman mistingnya merek Trangia yang ngetop. Nah, sekarang nggak tahu apa lagi ya zaman sekarang. Pakai gas. Dulu kita jarang bawa gas karena kita pernah punya pengalaman kompor gas itu kalau daerah dingin dia nggak bisa hidup, beku. Iya, benar. Nah sekarang saya lihat gas lebih canggih. Dia bisa dipakai misalnya naik Surya Kencana di gunung ini bisa dipakai. Zaman dulu jarang bawa gas walaupun Surya Kencana, kenapa? Dia nggak bisa hidup. Nah kita patokannya parafin itu. Jadi bawa korek api. Iya. Korek api taruh di tempat film dulu, roll film. Misalnya nggak ada roll film jual lagi kan. Iya kayak sih, plastik udah itu. Jarang, iya. Taruh korek api, tutup karena biar kalau hujan dia nggak basah. Iya kan karena terlalu ini kan kedap dia kan. Kedap iya. Dulu pakai itu. Foto pun kita kan masih foto pakai roll film. Iya kan zaman dulu masih belum banyak yang kamera tustel gitu bahkan belum Fuji ada film. Dah bawa itu parafin, Indomie kita bawa. Sampailah kita tadi nginep tadi terakhir ya cerita. Ngobrol kita seperti biasa, ngobrol ngalur ngidul. Masak air segala macamnya. Nah pada titik tertentu kan malam kita ngantuk tidur. Iya. Nah tidurnya gangguan datang. Ini lagi naik ya, gangguan pertama nih. Gimana tuh gangguannya tuh? Tiba-tiba ada suara. Suara pertama kayak burung. Burung lah saya pikir. Kiu, kayak bunyi burung-burung gitu. Lah kita kan pikir burung aja nama di hutan kan. Iya pasti ada. Burung nih. Nah saya bawa tutup, kita bawa sleeping bag, kain sarung lah. Saya nggak bawa sleeping bag waktu itu, kawan bawa sleeping bag. Karena bawa jaket ya. Iya. Wah
Burung malam-malam kenceng banget suaranya sih. Kita bilang bertiga nih kan. Kan di tenda lain kan ada 2 orang lagi. Kan kita ada berkawan nih kan. Iya. Tenda berhadapan. Tengah-tengah kayak api unggun kita masih nyala. Baranya masih. Oh, iya nih kata teman saya. Burung apa tuh ya? Kok bunyi dari tadi nggak berhenti? Mungkin 5 menit, 10 menit nggak berhenti. Itu Makin berkala gitu ya? iya, kiu. Entah bunyi lagi dan makin dekat. Oh. Jadi dia kayak merambat bunyi itu kan. Bunyi kayak merambat atau dia mendekat kita nggak, tapi bunyi itu makin mendekat ke kita lah. Bunyi apa tuh ya? Burung lah kan tadi. Burung kali itu dah. Kita coba menenangkan pikiran kita dengan mengatakan itu burung. Iya. Kami tenang pikiran kita, burung bukannya. Burung. Kita bilang tuh burung lah. Oh iya burung lah itu gitu. Kita tidur lama-lama. Jadi habis 10 menit dia berhenti. Lama banget. Saya rasa sekitar jam 1 jam 2 tiba-tiba goyang kita kayak tenda kita kayak digoyang. Berat gitu. Goyang itu kayak digoyang sama ya, kayak digoyang kayak gini, kayak gini. Oh gitu. Gitu. Nah, gitu. Kita kan dalam. Iya. Angin kagak. Oh, baru suara tadi melengking dekat kita itu. Langsung di dalam tenda itu langsung. Iya, perasaan kita dalam tenda tapi kan dia di luar. Iya. Nah, perasaan kita dengar dalam tenda kayak kita di ruangan ini, padahal orang makhluk itu nggak ada dalam ruangan ini kan. Iya. Tapi suaranya sampai. Wah, kita tuh kuntilanak ini kita. Ya apalagi asumsi kita suara perempuan kan? Iya. Gitu. Kalau suara laki-laki bukan kuntilanak kita sebutkan. Ya pengetahuan kita kan begitu. Langsung kita gimana panik semua. Wah, kita kan panik juga kan. Tapi kita sampai manusia itu sampai tingkat ketakutan maksimal. Iya. Kita akan jadi pemberani yang paling maksimal. Iya. Nah karena apa? Kita nggak ada jalan lari lagi di jalur tengah hutan mau kemana lagi? Jadi ya udahlah kita lawan aja saya bilang. Kita kan bawa golok dulu kan. Kita ndaki kan bawa golok kan selip di keril kan gampang, nggak pernah diperiksa. Oh iya nggak pernah. Nah jadi kan keril ini cara packingnya taruh matras bulat kan kayak kapsul tuh. Karena matras selipan masuk bisa taruh golok biasanya. Terus taruh golok di selipan matras itu. Matras bagi 2, taruh di keril dibikin bulat, baru barang dimasuk. Makanya kalau kita pakai kan bentuknya lurus kan keril jadinya kan, karena bantuan matras itu. Nah selipan itu golok, standar kita bawa tuh. Iya benar-benar. Udahlah saya bilang kita kejar aja nih saya. Buka kan kita kalau udah nenda tuh kan semua barang dibuka, keril kan taruh di dalam tenda kan buat alas kepala biasanya. Iya. Nah, kita keluarkan golok. Teman saya bilang, gua nggak berani. Udah ya gua aja yang keluar. Pas saya keluar anak yang Jawa 2 orang tadi keluar juga dia berdua. Oh iya. Lo bilang, Mas denger? Iya denger nih. Gue bilang, ya Mas, udah nih Mas ini kuntilanak nih dia bilang. Dia masih melengking, jadi bukan dia kabur. Dia melengking. Saya bilang kita lihat nggak ada. Suara aja, nggak ada. Suara aja nggak ada muka, nggak ada penampakan, nggak ada. Nggak ada bentuknya. Pohon tinggi-tinggi kita lihat dulu nih. Ya sebenarnya kita bilang takut ya takut, tapi kita mau kemana orang di tengah hutan, mau lari ke bawah, sekian jam lagi turun. Ya pilihan terakhir kita lawan aja. Itu saya keluarkan golok. Nah dia nggak pakai golok, yang anak 2 orang nih, yang dari Pemalang, yang anak Jawa nih. Udah gue bilang, ya saya tantang gitu. Pokoknya maki-maki lah pokoknya. Kalau berani lu turun, gue bacok lu lama-lama, lu ganggu orang tidur aja lu, kayak nggak ada tempat gitu-gitu, macam-macam lah kan. Saya bahasa daerah pun saya campur-campur. Orang daerah saya bahasa daerah juga kan. Itu hilang. Suaranya langsung hilang. Hilang, suara itu memang hilang. Abis diancam gitu. Ancam, maksudnya apa aja? Kelihatan kelebatan. Jadi jalur tuh lurus begini. Kan kayak nanjak gitu tuh. Depan tuh kayak naik gitu kan. Kelihatan tuh. Pohon berdiri bermaksudnya. Jadi kalau kelihatan saya tuh di balik pohon tuh dia berdiri. Iya. Putih, memang kelihatan putih. Oh langsung kelihatan gitu Pak. Di rumah saya. Dia gini dong, ini kan pohon dia gini nih. Dia ngumpet gitu. Nyengah gini nih. Kelihatan kenapa ya? Putih gampang kelihatan. Iya. Nah, mata kita kan masih muda, masih awas kelihatan. Apa lu? Katanya teman saya. Udah mas, nggak usah kejar mas, bahaya kita mas katanya. Udah lu tenang aja lu. Lu sekarang mau lari kemana kita? Gue bilang mau ke bawah, kena kejar juga. Jadi kita lawan aja, pada lari dia jatuh-jatuh. Yang 2 teman saya udah nggak bergerak nih, dalam tenda aja dia. Takut ya? Takut kan? Ya udah akhirnya jangan kelihatan gitu. Itu lama-lama memudar hilang. Bukan ting gitu seperti film nggak. Iya, lama-lama ya nyamar-nyamar hilang gitu. Lihat jam itu proses ternyata sudah jam 3 pagi. Itu berarti karena jam 4 mungkin, karena nggak lama itu saya dengar siap-siap azan subuh. Oh iya. Gitu. Karena itu lama sebenarnya prosesnya. Itulah kesimpulan yang saya lakukan waktu itu. Karena kita kan waktu itu kan kita nggak melihat dia persoalannya.
Itu karena kita pikir kita lawan aja. Daripada dia mengapa-ngapain kita lawan aja. Dia sudah tenang nggak ada, baru kita ngopi. Azan subuh sayup. Udah selesai itu ngopi. Nah, kita zaman dulu kan nggak kayak sekarang orang rajin sholat. Kita mana ada sholat subuh, habis itu tidur. Bangun-bangun jam 7 kan. Mana ada kita sembahyang ada. Kecuali kalau sudah terancam kali baru sembahyang. Zaman dulu kan kita begitu. Gitu. Nah sudah itu sudah nggak ada, habis subuh kita bangun pagi jam 8 lah. Jam 9 saya bangun kali, kita masak, kita cerita. Nah rupanya teman ini dia ada cerita, saya bilang nanti kita di bawah ini ceritain, jangan sekarang, kita kan baru sampai puncak. Iya. Sampai puncak dia boleh cerita. Dia cerita, dia cuma ngomong, iya Cik, gue sebenarnya mau kita mengecamp, gue udah nggak mau nih. Nah, itu bahasa dia. Oh iya. Udahlah nantilah ceritanya sih bilang. Kita nggak tuh sama Rantu, jangan salah. Ini di posko Samarantu kita udah dari bawah, kita nginep di posko Samarantu. Yang kata orang banyak hantu itu. Nah, kita kan nggak tahu tuh Samarantu, kita lihat tempat datar enak ya nginep. Ya karena kan waktu jam 9 malam. Nah pilihannya bukan tempat selamat atau tidak, pilihannya waktu. Yang mepet. Kemudian pilihannya ada mata air di bawah. Kan ada petunjuk mata air di bawah. Itu kita ikut petunjuk itu mata air. Enaklah kita ngecamp kan ada mata air kan, kita logikanya. Lebih dekat, iya betul. Kita naik jalan kita. Saya pikir mungkin jam 11 atau jam setengah 12 kali. Mungkin jam 11 kali. Kita sampai di puncak. Dia kan puncak Selamat. Penandanya tuh ada triangulasinya, ada batu segini tuh. Mungkin saya bisa simpan fotonya kalau tak salah. Itu naik, di batu tuh sampai triangulasi Selamat. Kemudian kita ganti-ganti moto. Nah, itulah saya lihat, oh selain kita bertujuh ada lagi yang lain. Tapi mereka naik dari jalur yang lain. Karena datang dari arah sana ada juga. Kita kan datang dari arah sini, berlima kan di daerah sana juga. Ngobrol, foto. Nah, kemudian, kita rencana mau turun lewat jalur yang kita orang datang ini. Gue bilang nggak bisa dong, nah kita gimana laporannya? Kan kita laporkan di jalur tadi di bawah. Nah, kalau kita melintas ke sana, nanti ke sana gimana? Kan dia luas tuh kan, begini tuh, Selamat tuh. Kan dia botak, maksudnya luas kita lihat sana, ujung sana jalur lagi turun katanya. Nah, jadi dari Samarantu ke atas itu kan dia nggak ada lagi vegetasi, botak kan pasir, batu-batu. Nah itu waktu itu kita ingat juga, nah ini kita kasih tanda pakai tali rafia tuh, biar kita turun ini kan enak gitu. Kalau gitu bisa turun kita bisa nyasar. Kita tuh diingatkan dari bawah, Mas nanti kalau lagi naik nanti batas vegetasi kasih tanda. Memang tanda ada kita bikin tapi takutnya tanda tuh copot atau apa, jaga-jaga saja Mas. Kita ikat. Yang benar kalau kita nggak kasih tanda tuh kan dia jam berapa tuh kan angin dan kabut turun. Kalau kita nggak pakai tanda atau apa mungkin kita turun bisa nyasar. Saya rasa. Benar. Karena kan dari puncak yang botak itu kayak gini kan kita ke bawah ini kan vegetasi semua. Nah kita sini nggak ada tumbuhan sama sekali, nggak ada vegetasi. Nah pas kita naik dari sini kita kasih tanda. Ya pas kita turun kita lihat nih, oh ini rafia kita tadi nih, ikutin aja. Ini rafia pasti jalur karena simpangnya kan. Iya benar. Nah dari sini ada jalur juga dia. Maksudnya jalurnya kan banyak. Jalur banyak. Ada intinya kan. Itu kalau kita tepat ketemu jalurnya, kalau tepatnya nyasar. Iya kan? Seolah-olah kan itu jalur nggak taunya ketutup, ada gitu. Kejadian ada yang ke 85 kan waktu turun dari puncaknya dia nyasar. Iya karena kan nggak sesuai jalurnya itu. Turunlah kita, tapi carrier kita taruh di tempat kita ngecamp dari terakhir. Saya ingat naik itu, saya nginap sekali itu aja. Naik, malam nginap di situ, jalan lagi puncak sampai. Taruh carrier di situ, kita taruh di situ, kita bawa tas kecil aja ke atas. Sama satu carrier yang kita bawa, yang isinya waktu itu makanan sama air. Karena kita pikiran kan dari sini ke sana nggak ada air, bolak-balik kita nggak ada air nih. Kan dikata yang teman dua ini yang dari Pemalang ini, Mas naiknya kita sejam lah atau setengah jam atau apa lah dibilang kan. Jadi kita bawa airnya, stok air, bawa lah aqua kan 1,5 liter tuh 2 biji. Itu kita bawa keril karena kita nggak bawa daypack kecil. Dan naik turun lagi sampai di Samarantu. Kita masak lagi, minum segala, ngopi segala macamnya. Nah, perjalanan kita kan Nutrisari kita bekal. Nutrisari tuh ada aqua kecil tuh. Dulu kan kita gitu aja kalau naik gunung Nutrisari. Kalau sekarang banyak isinya. Bukan, kalau sekarang banyak pilihannya kan. Nggak Nutrisari. Permen kita kan gula Jawa tuh aja. Biar kita kuat. Itu madu paling kita campur Nutrisari. Maka Nutrisari itu kalau zaman dulu kan
Kalau kita naik gunung banyak sampah nutrisari. Oh iya benar. Kalau sekarang baru macam-macam, ada cocolatos segala macamnya kan. Oh iya. Dulu nutrisari itu aja. Dah. Kita naik puncak, foto-foto, itu nggak ada yang aneh. Cuma kabut aja cepat turun. Langsung banyak gitu ya. Jadi kita merasa tidak nyaman lah, penting sampai ke puncak kita foto-foto, kita turun deh. Turun balik ke titik posko kita, titik kita ngecamp tadi. Makan sedikit, masak, kita turun. Turun ke bawah biasa saja. Nah, kan karena kita ini tadi saya bilang dalam kita tidak ada persiapan fisik, kita tidak tahu medannya seperti apa. Nah pas turun ini, kita ini malam masih di jalur. Nah ada naik putis. Kita bertiga nih. Kaku ya. Kaku. Yang dua yang dari Pemalang ini, dia berdua memang fisiknya kuat, tapi satu tuh agak naik putis juga sama. Jadi kayaknya bertiga kena, satu yang sehat yang dari Pemalang ini. Berlima tak berkawan lah kita turun. Itu saya jujur aja, saya lupa tuh. Pokoknya dari tempat saya nggak bisa berjalan lagi tuh sampai saya menemukan batas pertanian warga. Saya rasa 1 jam lebih ada saya, atau mungkin 2 jam. Itu saya jalan merayap. Itu karena kaku ini. Naik betis. Kan naik betis nih. Iya. Jadi kita jalan gini nggak bisa. Jadi jalan saya sambil duduk, dorong keril, jalan. Pelan banget. Iya, kayak orang cacat. Ya Allah. Padahal kalau normal kan setengah jam, normal mungkin ya. Tapi karena kita posisinya begitu, jadi saya nggak mampu berdiri itu bukan nggak mampu di pinggang, kaki ini nggak mau lagi melangkah. Iya. Karena tadi ini kita naik betis nih, sakit sekali itu. Itu kira-kira sudah mendekati perkebunan warga itu, saya udah kayak tentara merayap, udah nggak bisa ngapain. Dicampur dengan lapar dan haus. Iya, karena kan bebannya sekarang pindah ke tangan juga. Lapar itu karena kita bawa Indomie udah habis. Iya. Kemudian air terbatas. Pas sampai kebun warga itu kan ada. Itu yang warga tuh tanam tadi sayur-mayur timun kita ambil makan langsung. Mentah-mentah cuci makan. Air itu yang kita potong ada itu yang mengalir kali kecil kan ada dekat kebun-kebun itu kan. Itu kita minum langsung aja udah. Langsung dikokop gitu. Iya, karena udah nggak tahan, udah parah nih saya bilang. Iya. Itu di ujungnya nanti tuh. Nah tapi waktu kita turun itu memang yang pengalaman kita yang terjadi lah memang suasananya berkabut aja. Kabut. Nah kemudian kadang-kadang hening. Nah kalau kita nggak tahu tuh ada apa ya, tapi setelah pengalaman itu kita eksplorasi ketemu orang ya, waktu hening ternyata itu kita ada dunia dia dulu sedikit itu. Kan kalau suasana hening berarti kan sudah bukan dunia kita lagi tuh orang kan. Iya. Tapi setelah itu kita baru tahu cerita, oh begini ceritanya. Hening nanti riuh. Nah, itu kita alami. Gitu. Itu gimana tuh maksudnya? Jadi hening itu gini, seolah-olah kita nggak ada bunyi burung, nggak ada bunyi angin. Maksudnya udah benar-benar beda tuh dari segi karena nggak ini. Karena mungkin pengaruh kita capek, kelelahan, dan desir angin tuh nggak ada, sama bunyi burung. Itu benar-benar nggak berasa apa-apa. Nggak berasa apa-apa, hening aja. Gitu. Bentar hening aja. Nanti ada cerita lain, teman saya ngalamin, saya mengalami itu aja. Karena tiap kita kan ada beda. Iya. Apa sampai ke bawah, jam 10, jam 11 malam kita sampai di kebun warga. Kita paksakan turun ke bawah sampailah kita ke rumah warga tuh. Dia buka pintu apa kita besok pagi baru cerita banyak. Saya nginep lagi semalam kami situ karena untuk kaki segala macam perawatan lah gitu kan. Iya, biar kaki sehat lagi. Nah, cerita teman satu ini waktu kita mengecamp malam yang pertama dia sebenarnya nggak mau ngecamp pertamanya. Cuma karena kita kan bilang ada jam 9 malam lah, mau kemana lagi pula ini ini kan ada air. Nanti khawatir kita ngecamp lagi di atas nggak ada mata air. Iya benar. Nah kita terbatas. Aku cuma ada 3 botol, 1,5 itu cuma 4,5 liter. Iya. Aku kita nggak cukup. Nah, putusan kita yaudah karena ada air di sini kita sini aja deh. Nah, kita ambil air di bawah untuk makan malam kan, pagi ambil air lagi kan kita punya stok. Iya maksudnya biar bisa lebih. Nah, rupanya waktu kita mengganti dia melihat orang duduk di situ udah. Duduk itu berarti. Duduk itu membelakang dia. Kita kan nggak ada yang lihat, dia aja yang lihat. Dia memberitahu. Nanti dia beritahu kan di bawah cerita ini. Jadi dia sudah menganggap ini nggak bagus untuk kita ngecamp. Dan dia sudah tahu itu bukan manusia karena dia bilang pakai baju putih. Putih-putih. Kan ada pohon tumbang tuh dia bilang. Memang ada pohon tumbang. Pohon tumbang udah lama lah. Jadi pohon itu bulat. Sudah pohon tua. Yang kopong-kopong itu. Ada dekat situ sih. Duduk di situ dia bilang.
Dia tuh membelakangnya atau membelakang. Cuma begini doang lihat dia. Oh. Maka dia bilang, kan kita kan jalan begini kelihatan depan tuh. Iya. Kita kan ngeliat apa-apa, kita lihat pohon tumbang aja. Iya. Yang ngeliat kan dia. Oh. Nah dia mau berdebat sama kita untuk ngecam atau tidak kan merasa nggak ada pilihan. Iya sih. Nah, maksud dia mau bilang gini, jangan ngecam di sini. Nah gua kalau gitu kita mau ngecam di mana kan bingung jawabnya. Sementara putusan di sini ada air dan tempatnya enak datar ngecam udah selesai. Kita nggak kaji yang itu. Iya. Makanya dia ya udahlah, gue pikir karena kita rame-rame, udahlah dia bilang gitulah, kira dia juga menyetujui keputusan bersama. Dia lihat memang nggak ada larangan yang orang duduk cuma lihat, tapi kan suasana udah gak enak. Nah, kayu ini pohon tumbang itu nanti ini bagian daripada kepala kita. Jadi kalau kita bikin tenda ini bagian kepala dari nama tempatnya itu kita bikin camp. Nah airnya kan di belakang agak turunan itu. Itu dia bilang. Itu pertama. Pas turun gitu juga. Pas turun kan waktu hening-hening itu dia bilang sebenarnya dia melihat orang. Iya. Orang ramai dia bilang, lalu lalang segala macamnya, tapi nggak teguran. Tapi ramai gitu. Ramai dia lihat orang ada naik ke atas turun ke bawah. Padahal itu kami kan nggak lihat. Oh, ini kan dia menyaksikan pas cerita di bawah nanti. Ini cerita dia udah sampai di bawah. Iya. Tapi dia mau mengatakan dia berat juga. Pertama, kenapa kawan-kawan gua nggak? Maksudnya lihat orang kita kan meleng begini kan? Iya. Atau berpasangan kita gini? Kan gitu. Misalnya kan gitu. Nah kok teman-teman gua pada fokus pada kecapeannya gitu, ya, gini-gini aja jalan kan? Iya. Padahal jadi dia juga orang apa bukan? Dia ada batin dia begitu. Iya. Nah kan dia melihat, dia lihat aja begini. Memang ada sih waktu kita duduk, ada satu tempat duduk, dia cerita juga tuh. Jadi dia lagi kaki begini, tarik sama dia gini. Waktu itu kita pikir dia segukan. Itu dia bilang tuh orang lewat dia tegur. Oh, jadi sempat ada interaksi juga aktivitas. Dia gini. Waktu kita lihat, lu nih apa seguk? Tapi kan ngomong, dia nggak ngomong, dia diam aja. Segukan nih kita bilang kan. Lupa dia nggak seguk, dia negor. Ada orang lewat tuh dia bilang, rombongan. Gue bilang makanya kita berlima doang. Iya Allah. Lu kalau apa yang gue lihat dia bilang itu orang rame. Ada yang bawa barang inilah. Pakaian yang bilang nggak bilang pakaian zaman dulu, tapi pakaian orang kampung, ada pakai kain. Oh zaman dulu banget gitu ya. Tapi nggak seperti zaman dulu pakai orang kampung lah bahasa dia. Oh iya. Kalau zaman dulu banget kan orang pakai rompi yang bunga-bunga emas itu misalnya. Kalau dia nggak, kayak orang kampung aja dia bilang. Oh iya. Orang pedesaan lagi lewat aja gitu. Bukan bentuknya kampung ya, tapi kayak lintas aja. Iya. Jalanan itu. Gua pikir, gua ada feeling dia bilang, lu aja nggak bereaksi, pada pas-pasan. Langsung dia nyimpul, jangan bukan manusia nih, masa nggak ada yang lihat, masa nggak ada perasaan pacik melihat dia bilang gitu. Kan kita kan merhatiin gitu. Gue bilang kita memang nggak lihat sama sekali, gue bilang gimana kita cara menegur. Nah dia rasa, ada yang gue bilang kok hening banget, nah pas lu bilang hening itu pas banyak orang lewat tuh dia bilang. Kan gue bilang ini hutan hening banget, gue bilang gak ada suara burung, kan ngomong. Apa sih lu ngomong itu dia bilang itu pas orang tuh banyak lewat tuh, maksudnya lagi lalu itu rame dia bilang. Nah, tapi alhamdulillah lah kata yang warga itu kan ya mungkin dia memang ya mungkin umur kalian panjang atau apa gitu dia bilang kan mungkin kalian juga tidak mau diambil lah gitu apa gitu. Iya. Jadi kalian aman alhamdulillah. Ya kalau persoalan kita lapar kan persoalan fisik bukan persoalan gaib lagi. Iya. Ya memang secara ilmiah makanan kita bawa memang tidak standar kita naik gunung. Wajar kita kelaparan. Iya, benar. Kan kira-kira begitu. Memang kita tidak ada persiapan fisik, wajar kita kecapean. Jadi secara ilmiahnya terjawab. Iya. Jadi sebenarnya kalian tidak diganggu dalam artian kalian mau diambil enggak seperti yang kejadian terdahulu di Gunung Selamet orang hilang atau apa. Oh gitu. Iya, hilang kan tahun 85 ada ini macam-macam kan. Secara selamat kan cukup banyak. Bahkan nggak lama setelah itu lagi ada kebakaran Gunung Selamet itu kan. Korban juga. Itu dia bilang, ya tuh bersyukurlah nih. Iya Pak, makasih banyak Pak. Kita bilang gitu kan. Nah kita nginep seharian di situ. Nah tapi kan teman dari Pemalang nih, kita turun malam besok dia pulang. Nah, kalau kita kan besok sekali lagi kita pulang. Oh jadi naik lagi baru nanti? Enggak kan jam 9 Pak. Kita sampai di rumah warga jam 11 malam, 12 malam lah tuh. Oh iya. Nah sampai pagi kan. Iya. Nah yang kawan 2 orang yang kita kenal di pendakian pulang.
Kita nginep lagi semalam, satu orang kita recovery aja di rumah penduduk itu. Oh pokoknya seharian itu di rumah aja, nganu ini. Karena kaki masih pegel, ya. Kita belum fit kan. Iya. Besok sekali lagi siangnya kita baru pulang. Udah agak mendingan. Kita baru pulang naik bus. Karena biar singkat kan. Iya. Turun di terminal Rambutan ingat saya itu. Nah itu yang kita alami secara misisnya. Nah salah satu teman saya, kami bertiga naik, yang salah sudah meninggal sakit juga, tapi udah lama kejadian, sekian tahun setelah kejadian itu. Kita bertiga sering naik bareng. Ke Gunung Salak pernah kita naik bareng. Ke Gunung Gede kita pernah naik bareng. Ke Gunung Gede kita berempat, tambah satu orang lagi. Nah pengalaman misisnya juga sama, mengalami juga kita. Di Salak, ini Gunung Gede. Pepandayan kita bareng juga. Cermai kita nggak bareng. Oh beda lagi. Beda orang. Tapi dari 3 tuh berdua saya bareng, 1 nggak ikut. Nah jadi itulah kejadian kita alami, kejadian mistis di Gunung Selamet waktu itu. Ya menurut saya sih, yang menurut saya dari kejadian itu semua, mungkin secara fisik ya, yang saya mengalami traumatik tuh waktu turun, yang waktu kita kelaparan itu, daripada soal kuntilanak tuh. Karena memang tidak bisa jalan udah. Merangkak. Iya. Dan itu saya alami juga tuh, saya turun dari Gunung Salak, lewat Curug Nangka. Begitu juga kan? Merangkak gitu karena makanya setelah saya beberapa kali naik gunung, saya pulang ke kampus, saya ngomong sama ada teman saya pecinta alam di kampus ini, gua mau inilah organisasi pendaki, tapi yang bikin gua nggak capek naik gunung apa ya? Nah, kasih tau lah, lu ikut ini aja, ini. Nah, saya ikut lah. Nah, yang benar habis itu saya naik gunung udah biasa saja, karena kita tahu ilmunya udah. Oh ini begini kan. Ya sebulan kita dihajar di hutan, ya tahu lah kita. Diajarkan lah di hutan kita. Oh ini. Oh ini caranya. Airnya begini. Kalau air nggak ada, ini cara bikin airnya. Oh iya. Oh kayunya basah, gini cara ngehidupinnya. Kan gitu dia kasih tahu. Oh kalau bikin tempat kalau kita mau bikin tenda, kita harus bikin senyaman mungkin tenda. Dari tenda bikin nyaman lagi. Begini cara daunnya diambil. Pakai ini kan kita udah tahu. Iya. Tapi ilmunya itu ada ilmunya gitu. Kemudian fisiknya gini persiapannya. Iya. Berapa hari kita mau naik. Nah itu kita terlatih. Nah itulah membuat saya akhirnya masuk ke organisasi tersebut untuk saya lebih paham lah tentang. Nah sejak itu memang sampai hari ini sama naik gunung nggak ada kendala lagi. Oh iya. Tapi kalau tahun 93, 94, 95 sampai 96 itu saya kan pernikahan pertengah tahun. Nah sebelum itu 3 tahun naik gunung udah menderita dah lahir batin. Tapi kita suka naik gunung tuh persoalannya. Iya suka tapi jadi. Karena nggak ada persiapan. Ada lagi nunggu dia itu naik 14 orang. Satu tenda tidur 14 orang. Bayang kayak ikan asin dalam itu pernah. Ya Allah. Nah, jadi sebenarnya menurut saya pribadi sih hal gaib itu bisa muncul karena kita lelah tadi. Iya bisa. Kita sugesti kita. Kedua ya memang alam itu kan ada. Alam sisi lain dari alam kita ini kan seperti mata uang ya, bersisian kan, iya, tipis. Ada 2 sisi ya. Nah, dia juga ada, tapi kan intinya kita nggak boleh takut karena bagaimanapun mereka tidak sempurna seperti kita satu. Kalau makin kita takut ya kita seperti kejadian dunia nyata kita aja. Misal kita dulu ke sekolah sering dipalak. Kalau makin kita takut dan makin takut pasti kita sering dipalak. Iya. Kalau kita berani ya nggak berani malah kita. Akhirnya kita ketemu dia kan begitu juga. Jangan kita takut ini ganjil nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau banyak pantangan ngapain naik gunung? Di rumah pun kalau banyak pantangan nggak bisa. Kan malu gaib itu di kamar mandi ada, di kamar tidur kita ada, semuanya ada. Iya, kan hanya faktor, itu kan faktor semua dari dalam diri kita. Jadi itu yang harus dilakukan. Jangan pernah kita mengeluarkan ketakutan kita lebih terdahulu. Kalaupun kita takut, nah kita harus berpikir rasional. Karena kalau kita makin rasional, makin kita lebih berani ya dia tidak akan mungkin ini. Karena saya lakukan waktu di Samarantu itu. Bukti kalau dia hebat dia nyerang kita balik lah. Capek mau seram dia enggak juga. Iya. Dia tahu kita marah-marah sebenarnya kita kan. Iya. Karena kita saking takutnya. Timbul berani kita. Ini nggak ada kejadian. Tapi menurut saya yang paling dahsyat itu pas turun itu aja karena secara fisik kita kena. Dan saya pikir bukan pengaruh gaib. Memang kita nggak ada persiapan fisik aja. Iya, jadinya kena ke fisiknya. Lemah gitu. Karena saya buktikan di tahun 97, 2021 aku selamat nggak ada apa-apa sih udah. Udah biasa udah senyum aja udah. Oh iya. Udah santai gitu, udah kayak gitu. Oh ini cara gini.
Kan kita bisa baikin ngomong ke TV, nggak seperti penderita seperti dulu lah gitu. Kira-kira gitu Rahel. Oke, baik. Baik, Pak Ci, itu tadi kisahnya dari Pak Ci ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sederhana aja sih ya. Yang pertama itu, tadi kan yang temannya kan melihat yang keramaian itu kan katanya cuma dia yang melihat, tapi Pak Ci sama teman yang lainnya nggak lihat ya. Itu kalau boleh tahu temannya itu ada riwayat, bukan riwayat ya, mungkin pernah ini juga nggak mengalami hal serupa atau ada indigo mungkin? Sebenarnya teman ini saya nggak bisa mendefinisikan indigo atau tidak lah. Iya. Tapi memang kalau soal ibadah dia lebih kuat dari kita yang pasti. Oh iya. Jadi mungkin dia feel-nya lebih terasa, lebih dekat rasa dia lebih kuat gitu. Jadi feel-nya lebih bagus. Saya rasa itu kelebihannya di situ. Dan dia, seingat saya, dia sholat nggak pernah tinggal. Oh, berarti sepanjang itu dia selalu. Nggak jadi di gunung, di kita sehari di kos atau apa di kuliah. Memang dia, seingat saya, dia nggak pernah tinggal sholat. Pokoknya ibadahnya lancar lebih terus. lancar dia lah. Mungkin itu kan membuat instingnya lebih kuat dari kita ya soal begitu. Menurut saya begitu. Karena kelebihannya itu aja dari kita. Yang lain kita lebih dari dia. Kelebihan dia memang sholat ibadahnya lebih kuat lah. Kalau zuhur dia udah sholat dulu, kita belum juga, masih ngobrol kita. Kadang zuhur lewat sama kita. Udah asar lewat juga kita lagi. Kalau dia saya rasa lebih kuat. Mungkin itu salah satu menyebab dia lebih punya. Karena buktinya walaupun dia kan nggak diganggu. Cuma orang lewat aja kan. Oh, tapi berarti sepanjang itu dia nggak pernah diganggu, tapi cuma bisa melihat gitu. Kecuali kalau dia bisa diajak, mas ikut kita, mungkin bisa hilang apa, kita nggak tahu dia kemana. Tapi nggak pernah ada yang kayak gitu. Nggak ada, dia ngeliat aja udah. Nah gitu. Apalagi rame-rame itu kan, maksud dia itu orang rame di gunung. Kenapa orang rame di jalur? Iya. Nah, kan dia itu aja perhatian, bener orang ngapain sih gitu. Ada ini, macam ada kesibukan, tapi apa yang disibukin orang itu dia nggak tahu. Tapi bisa ini nggak ada ciri-ciri itu bukan manusia itu karena ini. Ya karena dia lihat kita biasa saja yang lain. Itu doang. Kan kalau kita rame-rame duduk kan ada orang kita kan bareng-bareng. Iya. Tuh ngapain tuh? Bisa gitu tuh. Kan namanya kan refleks ya. Iya. Ini dia lihat ini orang biasa-biasa aja nih. Kawan gue lihat apa sih? Iya. Lama-lama deh. Jangan-jangan buat orang deh gitu dia. Dan itu dia beraktivitasnya seperti yang jalan kaki jalan. biasa gitu. Gue bilang seperti apa? Ya kayak lewat. Kayak orang ada urusan aja dia bilang. Ada yang gendong anak, ada yang bawa ini, dia macam-macam. Itu bawa gendong anak? Iya, kan? Aktivitas gitu. Bawa di gunung gitu? Gitu. Berarti ini banget ya kayak biasa. Gue bilang kayak di kampung enggak juga dia bilang. Kayak di jalanan aja kita itu. Maksudnya di jalur itu. Dan papasan. Kan dia pernah feeling kan penduduk. Mungkin penduduk kali ini. Karena dia melihat kan hampir sepanjang perjalanan turun. Sepanjang perjalanan turun, tapi pas naik nggak pernah? Nggak pernah. Itu nggak naik, pas kita mau nginep aja dia melihat orang duduk itu. Orang tuh pun dia tidak bisa misalnya perempuan atau laki-laki, penting orang pakai baju putih, kan dari jauh. Tapi panjang gitu, maksudnya? Nggak ada rambut, dia nggak bisa definisikan. Dia udah gelap kan situasinya. Oh iya gelap. Gelap. Dia nyelihat putih aja. Nah, tapi kepala meleng itu udah lihat. Kepala itu. Jadi nggak bisa disebutin itu perempuan laki nggak bisa. Cuma dia menganggap feeling dia jangan nginap sini. Tapi dia ngomong gini, kita nginap tempat lainnya. Itu kita yang bilang, mungkin saya yang bilang kali saya ingat. Udah nih ada airnya di bawah gampang, saya bilang apa-apa gampang. Potong kita air aja udah. Gimana mau cari air nanti? Ini kan gunung bukan di kota. Akhirnya dia nyerah kan, ya udahlah. Ada airnya, ada petunjuk kan air di bawah tulisannya. Itu makanya kita nginap di situ. Kalaupun nggak ada air belum tentu nginap situ. Iya sih. Karena patokan kita air itu, karena air udah habis. Karena kan berarti yang alasannya untuk nginap kan nggak cuma air doang kan ya? Kan di bawah dia pesan akan ada air di atas beberapa titik gitu, saya lupa. Nanti karena kita jadi ketemu air pertama di pos berapa tuh kita isi biasa saja. Sampailah kita ketemu air dah malam itu. Nah kita lanjutin maunya nanti mana tahu nggak ada air di atas. Ini bisa jadi air terakhir. Nah udah kita sini aja lah. Atau bisa istirahat besok pagi kita bisa jalan lagi, mungkin lebih segar kan? Iya betul. Nah, itu yang kita pikirin waktu itu keputusan kita ambil. Itu mungkin karena ini juga kali ya Pak ya, karena mungkin dulu masih belum banyak itu ya pengetahuan tentang air, spot airnya juga kan. Jadi kalau sekarang kita kan nggak ada temu air pun kita tahu cara bikin airnya. Oh iya. Bunnya begini, akar pohon mana isi air, batang pohon mana, bagaimana cara menampung airnya. Kita bikin mungkin kita bikin alur air pakai fly sheet. Iya. Tampung nanti kan air embun turun jadi air. Iya benar-benar. Kan banyak hal itu cara menciptakan air gitu. Benar.
Gitu. Bahkan air kubangan pun bisa kita bikin airnya bersih untuk kita minum. Benar. Gitu. Itu kan banyak cara kita tahu. Kemudian kalau kita lihat tumbuhan vegetasi ini, walaupun nggak ada sungai, nggak ada mata air, kalau ada vegetasi itu yang bunga putih itu, kayak bunga trompet itu, Oh iya. berarti bawahnya ada air. Oh ya, karena kan dia banyak airnya kan. Karena dia memang tumbuh hanya bisa di mata air. Benar-benar. Dan pasti ada putih. Oh iya. Gampang. Kalau ada pohon itu gali di bawah pasti ada air bawah. Digali itu tanah tuh. Nanti ada tetesan air tuh. Kejar. Kalau kita lihat sepintas malah nggak ada air, dia kan ketutup. Tapi pohon itu ciri-ciri ada air. Iya. Asal ada pohon itu berarti ada air di bawah. Itu aja yang ciriin. Berarti ciri-cirinya itu ya itu aja ya. Ya pohon aja. Pohon itu. Nah, pohon itu ada air di bawah nih. Dan pohon itu sering kita temuin kan di bawah lembah. Tapi karena kita nggak tahu pengetahuan, kita lihat kan cuma tumbuhan aja. Kan bawahnya nggak ada sungai, nggak ada kali kita lihat. Nggak ada tetesan bunyi air. Tapi karena kita tahu tuh pohon itu, karena kita gali-gali aja. Karena lembab-lembab itu. Air lagi di bawah. Iya sih, jadi lebih gampang kalau sekarang ya Pak. Karena kita lebih hafal kan. Akar pohon mana ditebas miring keluar air nih. Kan ada itu caranya. Kemudian air embun itu kita nginap, bikin tambungan flysheet, bikin kayak alur gitu kan. Oh iya ngerti ya, benar. Jadi bikin tambungan di bawahnya. Lama-lama kan embun namanya kan jadi nurun air. Jadi ngalir ya dari flysheet. Kalau embunnya padat aja kita bisa dapat setengah liter bisa itu. Tuh air bertahan sebelum kita temukan titik air berikutnya. Intinya kan kita bertahan. Iya, untuk bukan untuk kenyang. Iya benar. Untuk bertahan kita hidup itu. Nah, ilmu-ilmu itu yang paling penting kita kuasai. Gitu. Itu berarti dipelajari setelah itu ya, setelah ikut pendidikan kan. Ya kan diajari nama yang paling lebih paham dari kita kan, ini caranya. Di organisasi juga? Di organisasi itu. Cari bikin jebakan buat binatang nih. Kita bisa tahu ini jejak binatang ini nih. Oh, ini 3 hari dia lewat sini nih. Iya. Bisa tahu kan dari jejak itu. Oh ini ada telur-telur cacing tanah ini udah berarti udah 3 hari di 4 hari ini. Iya. Oh ini baru 1 hari nih. Ini baru 1 jam lalu. Kita tahu dari jejak itu. Kita nah, enak gitu. Oh ini ada binatang. Oh ini ada ular, kita kejar. Dapat ular kan aja jauh, potong makan. Iya. Dapat makanan kita. Iya. Oh ini berarti ada benalu nih, korek-korek dikit. Nah nanti ada cacing ini. Nah, ini ada ini. Banyak hal yang kita bisa makan. Kita tahu itu bisa dimakan. Kalau kita nggak ada itu mana tahu kita ini bisa makan apa tidak. Iya sih benar. Kalau sekarang kita tahu ini bisa dimakan, ini untuk luka, ini untuk apa kita tahu. Kita belajar kan. Kita uji di lapangan gunanya untuk apa juga gitu. Itu penting. Kalau masalah hal gaib itu tadi, yang penting jangan sampai kita masuk pada pengaruh mereka. Kan mereka kan seperti kita juga, hanya beda alam. Berarti mereka juga ada yang jahat, ada yang baik. Betul. Mereka juga mungkin ada yang beragama, ada yang tidak. Nah, jadi sama aja seperti kita. Nah, tapi ingatlah mereka tidak bisa ngapain kita. Kenapa? Kalau mereka lebih bisa menghilang sakti, berarti mereka bisa menjajah kita dong. Kan kita nggak bisa dijajah makhluk kan. Nah, tapi diperbudak bisa. Kenapa? Kita diiming sesuatu, ada namanya pesugihan segala macamnya. Kita ikut apa kata dia, itu kita diperbudak oleh dia, diperalat oleh dia. Padahal hal itu kan cuma sesaat. Gitu. Pada satu ketika pasti dia meminta pada akhirnya lebih besar daripada kita perkirakan. Nah, itu yang harus kita waspadai gitu. Betul. Itu yang paling penting gitu. Oke Pak Ci, itu tadi dari kisahnya Pak Ci dan aku udah tanya jawab juga tadi ya. Ada mungkin Pak Ci punya pesan-pesan buat teman-teman kisah yang lagi nonton? Ya untuk sahabat kisah pendaki pertama, menunggu pendakian itu pertama adalah persiapan. Kemudian data-data tanda-tanda gunung kita daki, karena tiap-tiap gunung itu pasti datanya berbeda. Iya betul. Kita punya pengalaman banyak mendaki gunung, belum tentu pengalaman kita sama dengan pengalaman nanti gunung berikutnya. Cuma pengalaman sebelumnya menjadi referensi untuk pengalaman berikutnya bisa. Yes. Gitu. Walaupun gunung itu 2-3 kali kita daki, pasti juga berbeda-beda juga pengalamannya. Ada orang 4 kali lagi hilang juga di gunung itu. Ada orang mendaki hilang juga karena pasti pengalamannya berbeda-beda. Kan banyak kisah-kisah orang hilang atau kecelakaan di gunung itu begitu. Semua penyebabnya adalah pertama, ya saya pikir karena faktor subjektif dan faktor objektif. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena orang yang pengen mendaki gunung, bayangkan kita naik gunung, apa kita cari sih sampai di puncak? Cuma berdiri, foto-foto. Kalau sekarang orang selfie. Terus kita turun lagi, bawa barang berat-berat,
kita capek-capek. Apa yang kita cari kalau secara filosofinya? Nah, apa yang kita cari sebenarnya apa? Kita bagaimana memahami bahwasanya untuk mencapai puncak itu kita butuh perjuangan. Nah, sampailah kita di puncak itu. Sampai di puncak itu baru kita tahu, kebesaran Tuhan menciptakan Maya pada itu seperti ini. Nah, kalau kita berkelompok, kita akhir tahu, sifat teman kita begini. Kalau pendidikan sederhana, kita kan lewat pendidikan jalur biasa. Nah, kalau kita pendidikan, kita lebih paham lagi, teman gue licik ini makanan sendiri. Iya. Itu yang kita juga mempertebal rasa perkawanan kita. Kan ada yang egois juga tuh, tiba dia sendiri dia pergi. Dan dia tinggalin capek. Nanti dia ternyata pergi tuh, dia bawa makanan snack sendiri, dia makan. Ada yang begitu. Karena orang kalau makin capek, makin lelah, sifat aslinya keluar. Dia tidak akan bisa mengontrol dirinya karena akan ada egois mementingkan diri sendiri untuk selamat. Kecenderungannya begitu. Nah, situ kita bisa lihat siapa teman kita berjiwa leader, kuat, kepemimpinan, yang mengutamakan kepentingan orang banyak. Siapa yang egois, siapa yang sifat yang ini, kita bisa tahu dari situ. Persiapan itu penting. Kita bukan menyepelekan keadaan apa-apa di gunung, tapi yang jelas persiapan diri kita sampai di tempat. Jangan gunung, apapun tempatlah yang bukan tempat kita, hargai ada istiadat setempat. Hargai teguran atau masukan warga setempat yang paham daerah dia sendiri. Jangan juga kita sombong dan kita takabur, karena itu kan bukan milik kita, itu milik Tuhan. Banyak yang makhluk gaib, itu kan cuma bagian daripada perjalanan kita. Dia bukan gangguan, karena apa? Memang rumah dia, kitanya cuma tumpang permisi, kita mau melewati, itu aja. Tapi kalau kita mereferensikan dia sesuatu makhluk kuat, bahaya ya kita tertindas pikiran kita sama dia. Kalau pikiran kita sudah tertindas, ya kita pasti kalah. Nah, supaya nggak kalah ya kita lawan. Itu aja pilihannya. Karena bagaimanapun kita harus mengendalikan pikiran kita. Gitu. Jangan sampai pikiran kita mengendalikan diri kita. Ya kan harus berpikir, harus dibalik. Maka orang bertanya, loh kenapa sih orang ini kok kita ramai-ramai nih lihat ini tapi lu nggak kesurupan ya, karena itu kan bagian dari cara kita berpikir. Kalau kita berpikir ketakutan pasti membuka celah ruang di pikiran kita yang gaib itu mungkin bisa masuk, kita bisa kesurupan. Tapi kalau celah itu kita tutup rapat, kita kunci, kita akan bilang tidak, ya tidak akan. Kan semuanya kan energi itu dari diri kita sebenarnya. Nah, kalau kita energi kita tidak dari kita kuat, kita pasti kalah. Dan satu hal yang perlu kita salut dan kita doakan adalah mereka yang meninggal di gunung, hilang di gunung. Sebenarnya orang-orang pemberani. Orang-orang pemberani yang berani memantapkan hidupnya dalam jalur pendakian. Karena tidak semua orang mau naik gunung. Tidak semua orang mendaki. Jadi kalau istilah kita dulu dari Raymond Hillary atau siapa yang ngomong itu, Tuhan bersama orang-orang berani, yaitu. Bukan Soeogji kan terkenal dengan kata-katanya tuh. Aku mencintai Parangu karena aku mencintai keberanian hidup. Nah, perlambang keberanian itu bagi dia adalah mendaki Gunung Parangu. Nah, kira-kira jadi jangan sampai ada orang mau buat apa naik gunung, itu orang tidak mengerti cara menikmati hidup. Kalau selagi muda, nikmatilah hidup. Nah, salah satu caranya adalah jelajahlah, tempuhlah gunung-gunung yang tinggi dan terima belantara yang gelap itu. Baru kita hidup. Nah, itu ya nggak usah. Itu aja mungkin. Keren banget. Siap. Baik teman kisah, itu dia kisahnya dari Pak Ci. Yang pertama yang dapat kita ambil hikmahnya ini adalah untuk pendakian sendiri kita siapkan dulu fisik kita sebaik mungkin, dan kedua edukasi diri kita juga sebelum pendakian. Dan yang terakhir pesan-pesan yang bisa kita ambil ini adalah dakilah gunung setinggi mungkin untuk menikmati hidup dan jelajahilah rimba-rimba yang gelap. Dan itu dia indahnya hidup. Oke Pak Ci, makasih banyak udah sharing cerita-ceritanya ke Kisah Mendaki, dan semoga sehat terus ya Pak Ci. Masih amin. Semoga sukses untuk urusan segalanya. Amin. Makasih banyak. Oke teman kisah, itu dia video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.